Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami, yang kami kenal, yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami sangat bersyukur untuk saat ini. Bersyukur karena pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sangat tidak menyenangkan, menegangkan, mengkhawatirkan. Tuhan telah menjaga kami, memberikan kepada kami masih ada kesempatan untuk hidup di muka bumi ini. Karena itu kami percaya kalau Tuhan masih memberikan kami hidup, pasti ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Tuhan punya misi dan rencana yang Tuhan akan genapi dalam hidup kami. Bapa di surga, kami saat ini datang menyembah-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan yang memanggil kami. Kami percaya bahwa kami akan berjumpa dengan Tuhan melalui puji-pujian, doa, dan terlebih firman Tuhan. Kami boleh berjumpa dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Bapa di surga, ampunilah dosa kami. Seringkali kami berbuat yang melanggar perintah Tuhan, baik itu dengan perbuatan, perkataan, maupun dalam hati dan pikiran kami, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami, sucikan kami dengan darah Yesus Kristus, layakkan kami untuk saat ini boleh menikmati sungguh hadirat Tuhan tanpa ada halangan yang membuat kami sungguh bebas, membuat kami bersuka cita, membuat kami ada damai sejahtera, sebab kami sadar hanya ketika dekat dengan Tuhan sajalah kami mendapatkan ketenangan, mendapatkan kedamaian, sukacita yang dunia tidak pernah bisa berikan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, urapi kami semua dengan kuat kuasa-Mu. Urapi juga hamba-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan bukanlah buah pikirannya belaka, tetapi seturut dengan kebenaran firman-Mu saja. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan dengan penuh syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Penebus kami, Gembala kami yang baik. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem. Jawabannya mesti Aleichem Shalom. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, saya bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa pada pagi ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu melayani firman Tuhan. Tadinya saya datang ke sini mau pakai baju hazmat. Mungkin kalau saya pakai baju hazmat, Bapak Ibu Saudara mungkin juga akan lari mungkin. Jangan-jangan saya ini udah kena atau positif COVID-19. Kita ini masuk sebetulnya disebut era new normal, tapi buat saya itu abnormal. Bayangin aja saya mesti datang ke sini pakai face shield, Bapak Ibu Saudara semua pakai masker, ada yang saya kenalin, ada yang saya nggak kenalin, karena tertutup sebagian. Tapi saya bersyukur bahwa kita bisa berjumpa pada saat ini. Firman Tuhan pada pagi ini judulnya adalah keyakinan diri yang keliru. Saudara perhatikan gambar yang ada di monitor, mungkin saudara kenal, ya, gambar yang menarik buat saya, karena satu sisi kita lihat itu ada dua ekor ayam di situ, jantan betina rupanya. Di baliknya itu atau di latar belakang ada ya Tuhan Yesus tentu saja yang sedang digiring oleh para pengawal bait Allah, dan juga ada di situ imam, ya. Dan tentu yang sosok di depan ini siapa? Pasti Petrus, ya, karena ada hubungannya dengan apa yang tadi kita baca. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan. Kembali ayat 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Ini pertanyaan yang wajar yang ditanyakan Petrus kepada Yesus. Mengapa? Sebab
pada ayat 33, Yesus baru saja mengatakan bahwa aku akan pergi dan tidak bersama kamu lagi. Sehingga juga Petrus pikir, kemana Yesus mau pergi? Jadi dia tanya, ya, Tuhan kemana engkau pergi? Lalu jawab Yesus, ya, aku pergi ke tempat yang dimana engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tapi kelak engkau akan mengikut aku. Kemana Yesus pergi? Waktu sebelum Idul Fitri kemarin, ada perdebatan yang unik antara kata mudik sama pulang kampung. Yang benar yang kemana sih? Mudik sama pulang kampung. Kelihatannya memang sama. Saya sedikit ada artikan apa yang disampaikan Presiden. Kalau mudik itu berarti begini. Mudik itu berarti pulang ke kampungnya, terus nanti balik lagi. Ya, sering hilir mudik jadinya. Ya, hilir mudik. Pulang pergi, namanya mudik tuh begitu. Kalau pulang kampung itu namanya for good. Artinya udah pulang udah nggak balik lagi. Kayak misalnya orang tinggal di luar negeri kemudian selesai sekolahnya kemudian pulang kampung. Itu namanya for good atau selesai. Nah, Yesus di sini saya anggap ini mudik. Bukan pulang kampung. Ya, dia hilir mudik. Kemana dia hilir mudik? Wah, ini udah sampai mana ayatnya? Oh iya, di bawah coba tolong. Tolong dibantu. Saya akan bacakan dalam Yohanes 3:13. Mudik kemana? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang turun dari surga, yaitu anak manusia. Siapa anak manusia? Siapa anak manusia? Jangan malu-malu jawabnya. Siapa? Yesus Kristus. Saya tahu Bapak Ibu semua pakai masker, nggak kedengeran ya. Tapi jangan hanya dalam hati. Katakan bahwa dia adalah Yesus Kristus, jadi yakin kita. Percaya bahwa dia Yesus Kristus. Ya, Yesus naik ke surga sebab dia berasal dari surga. Dia pergi ke surga. Ya, tapi ada satu pendeta, ya, yang tiap minggu naik turun sorga. Saya bingung tuh. Ada kan, pernah dengar kan, ada pendeta yang tiap minggu naik ke sorga terus turun lagi. Sampai ada cerita asistennya berhenti. Ditanya kenapa berhenti? Dia bilang gini, habis bos saya tiap minggu naik ke sorga, saya nggak pernah diajak. Saudara Bapak yang dikasih Tuhan, Yesus naik ke surga dan kata firman Tuhan, kata Tuhan Yesus, sekarang kamu belum bisa ikut, tapi nanti engkau akan ikut seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 3. Yesus katakan apa? Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat kamu berada, kamu pun berada. Sekarang kata Tuhan Yesus kepada Petrus, engkau tidak ikuti aku sekarang. Tidak bisa, tapi nanti sebentar lagi, ya, aku sediakan tempat bagimu, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan. Ya, kita mengucap syukur untuk janji Tuhan Yesus kepada kita semuanya, yang juga akan bersama-sama dia di sorga. Lalu, ayat yang ke-37, kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Luar biasa. Suatu pernyataan yang luar biasa. Ya. Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Saya akan lewati dulu ini, langsung ke ayat 38. Ya. Jawab Yesus, nyawamu akan kuberikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yesus memberitahu apa yang terjadi dengan Petrus selanjutnya. Ramalan istilahnya kan. Ke depan, apa yang akan terjadi dengan Petrus. Nah, apakah yang dikatakan Yesus itu betul-betul terjadi? Terjadi tidak? Hah? Terjadi, kita sudah lihat. Dalam Alkitab kita sudah baca. Mengapa itu bisa terjadi? Kenapa Yesus bisa mengetahui apa yang akan datang? Mengapa? Sebab dia
Tuhan, dia maha tahu. Nah sebab itu kita harus percaya kepada Yesus. Dia adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu masa lalu kita, masa sekarang, dan masa akan datang. Hanya Tuhan yang tahu. Iblis cuma tahu masa yang lalu sampai sekarang. Tapi masa depan itu semua ramalan. Coba-coba, kira-kira, prediksi. Belum tentu benar. Kalau yang benar diekspos, yang nggak benar nggak diekspos, ya kan? Ya jadi jangan suka pergi ke tempat-tempat ramal atau pergi ke orang-orang pinter yang memberitahu tentang apa yang akan terjadi dengan hidup kita pada masa yang akan datang. Hanya Tuhan yang tahu. Ya, hanya Tuhan yang bisa memberikan kita pegangan untuk masa depan kita. Jadi percaya kepada Tuhan, takutlah akan Tuhan sebab Dia maha tahu. Dia tahu siapa kita, Dia tahu hidup kita yang lalu, sekarang dan akan datang. Ya, kita lihat juga apa yang dikatakan Petrus di sini. Tuhan, slide berikutnya. Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Nah, kalau kita perhatikan di Alkitab, kalau di Alkitab surah itu, baik itu elektronik maupun juga yang cetakan, itu ada korelasinya dalam Matius, Markus, dan Lukas. Matius pasal 26, Markus pasal 14, dan juga dalam Lukas pasal 22. Ya, cuma beda versinya. Kalau di Matius, Markus sama. Ya, di situ Petrus berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ya, itu dalam Matius pasal 26 ayat 33. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Luar biasa. Suatu pernyataan yang yakin betul bahwa dia ini seorang yang sanggup melakukan apa yang dikatakannya. Kalau di Injil Lukas pasal 22 ayat 23 dikatakan, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Waduh, hebat sekali Petrus ini, ya kan? Ya, dari semua kitab Injil mencatat pernyataan Petrus ini dengan berbagai versinya. Nah, pertanyaannya itu, ya, apakah dia berhasil? Nah, kita sering dengar kata keyakinan diri atau percaya diri dan optimis. Ya, cepat saja, ya. Keyakinan atau percaya diri itu adalah sikap yang berhubungan dengan perasaan. Ya. Kita merasa bahwa kita yakin karena memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang kita katakan. Yakin, percaya diri. Perasaan kita punya kemampuan untuk melakukan. Optimis itu berhubungan dengan sikap mental yang mencerminkan, ya, pikiran yang percaya atau harapan yang betul-betul yakin bahwa dilakukan itu akan tercapai. Disebut juga dengan pikiran positif atau berpikir positif atau positive thinking. Nah, ini memang keduanya ini suatu, ya, sikap yang penting untuk orang itu bisa mencapai keberhasilan. Bagus kalau orang punya keyakinan dan percaya diri, punya optimisme, ya, tapi sayang saya tidak bisa lebih panjang atau lebih dalam, tapi kita tahu bahwa sikap daripada Petrus ini mencerminkan sikap yang punya percaya diri, optimis. Tapi pertanyaan, apakah Petrus berhasil? Slide berikutnya. Apakah Petrus berhasil mencapai apa yang dikatakannya? Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Matius pasal 26 ayat 75. Petrus gagal melakukan apa yang dikatakannya. Dia bukan seorang optimis realis, tapi dia seorang optimis halusionis yang hanya berpikir dia itu sanggup, merasa sanggup, tapi ternyata sebetulnya dia tidak punya kemampuan untuk melakukan hal itu. Nah, itu makanya judul daripada kita punya khotbah pagi ini adalah keyakinan atau percaya diri yang keliru atau false self-confidence atau false confidence. False self-confidence. Percaya diri yang keliru. Keyakinan diri yang keliru. Itulah Petrus. Dia pikir dia sanggup, ternyata dia tidak lakukan hal yang dia katakan. Setiap orang memiliki kadar keyakinan
Ya, sama seperti juga ini seekor kucing yang ngaca di depan seperti dia itu seekor harim atau seekor singa. Ya. Setiap orang memiliki kadar keyakinan atau percaya diri yang berbeda. Ada yang besar, sedang atau kecil. Yang kecil itu berarti tidak percaya diri. Ya, jadi tidak ada itu percaya diri yang kecil, yang ada itu tidak percaya diri. Disamakan dengan apa zaman sekarang? Petrus itu saya samakan dengan zaman sekarang. Mungkin kita ingat itu legendaris, petinju legendaris siapa? Muhammad Ali. Itu terkenal dengan seorang yang seringkali ya ngomong doang, atau mulut besar, atau arogan. Kenyataannya nol besar. Dia berkata, saya akan jatuhkan di dalam 1 ronde atau 2 ronde. Wah, waktu dia ya kampanyekan dirinya untuk masuk di dalam pertandingan. Nah, makanya dikenal sebagai si mulut besar. Ya, petinju legendaris. Petrus pun hampir sama seperti itu, ngomong doang. Nah, banyak orang yang seperti itu, ngomong doang, tapi kenyataannya nggak ada, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan lagi adalah, apakah Petrus orang beriman? Dikaitkan dengan iman. Dia seorang yang percaya kepada Yesus, dia punya keyakinan, apakah dia beriman? Nah, kalau saudara juga lihat dalam ya Injil Matius pasal 16, Petrus ini seorang tokoh yang kontroversial memang. Dalam pasal 16, Yesus memuji Petrus tapi juga menegur Petrus. Dalam pasal 16 ayat yang ke-16, ya, Petrus berkata tentang Yesus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Yesus memuji, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Memuji. Tetapi dalam ayat yang berikutnya, dalam ayat yang ke-21, ya, ketika Yesus memberitakan tentang kematiannya, Petrus tidak setuju. Sebab keyakinannya bukan itu. Lalu dia katakan, ya dalam ayat 22 pasal 16, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau. Apa kata Yesus? Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Keyakinan Petrus tentang Yesus memang keliru. Ya. Nah, saudara, ada 3 kata yang seringkali kita anggap sama, tapi sebetulnya itu kalau didalami itu beda. Kata percaya, yakin, dan iman. Kadang-kadang kita pikir ya sama aja, percaya ya iman ya yakin. Tapi kalau kita dalami, ya itu ada sedikit perbedaan. Di mana perbedaannya? Percaya itu ya dasarnya itu informasi dan pengetahuan. Ya, misalnya gini, ada yang katakan dapat informasi kita dari WA ataupun dari mana, Kelapa Gading banjir. Wah, mana mungkin Kelapa Gading banjir? Ini kan daerah elit, ya kan? Wah, daerah yang kata itu kepala naga gitu kan? Mana mungkin ya kan? Banjir, pasti diproteksi ini pokoknya nggak bakal banjir. Kemudian kita mau cari keyakinan, kita dalami. Nah, itu yakin. Itu selalu mau mencari tahu. Kita dalami. Kita baca juga mungkin itu di Detik News atau Kompas. Kita cari informasi dari teman-teman lain. Kita dalami, ternyata itu banjir. Nah, kita yakin tapi kita masih belum yakin 100%. Kita datang ke Kelapa Gading, diajak teman kita, ya kan? Datang ke Kelapa Gading, benar-benar banjir. Nah, itu namanya pengalaman pribadi. Jadi, itu bedanya di situ. Kita kata kita percaya Yesus, iblis juga percaya Yesus itu Tuhan. Kata firman Tuhan, iblis gemetar. Yakin? Ya, belum tentu. Ya. Nah, kalau kita percaya Yesus, kita yakin, tapi kita tidak punya pengalaman iman, artinya kita betul-betul punya hubungan pribadi dengan Yesus, itu belum sampai iman. Maka itu banyak yang murtad. Tidak heran banyak yang pindah agama. Karena baru sampai yakin. Ya tahu Yesus, saya juga baca Alkitab, banyak juga pemimpin dari agama seberang yang baca Alkitab, tapi mereka tidak percaya, tidak punya iman. Ya, bedanya di situ. Jadi iman itu adalah informasi, pengetahuan, ditambah pendalaman, ditambah pengalaman pribadi hubungan dengan Tuhan. Nah, apakah Petrus orang beriman? Nah, Petrus ini unik dan murid-murid juga unik. Slide berikutnya. Ya. Murid-murid Yesus itu punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan selama 3,5 tahun. Belajar langsung dari Yesus.
Tapi mereka tidak memiliki iman. Mereka belum memiliki iman waktu Yesus itu hidup bersama mereka. Ya. Karena mereka memiliki informasi, pengetahuan, dan keyakinan yang keliru tentang Yesus Kristus. Keliru, sebab apa? Sebab mereka punya keyakinan, punya pengetahuan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang datang untuk memulihkan kerajaan Israel secara lahiriah. Itu keyakinan mereka. Yesus Mesias sebagai Raja yang akan datang, yang diurapi untuk memulihkan kerajaan Israel. Itu keyakinan mereka. Bahkan sampai sebelum Yesus naik ke surga, mereka masih tanya, Tuhan, kapan Engkau memulihkan kerajaan buat Israel? Nah, jadi bisa juga terbalik. Orang tidak punya iman akhirnya karena punya informasi, pengetahuan yang keliru tentang Yesus Kristus. Jadi makanya mulai sekarang, hati-hati suruh belajar firman Tuhan juga. Saya bersyukur ya, Pendeta Randy adalah seorang yang kritis, dia tidak mudah untuk juga hanya memberikan pengajaran ya begitu saja dengan mengundang para pengkhotbah, tapi dia seleksi dan dia juga tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, penting zaman sekarang ini informasi berjibun, saudara bisa baca ya, informasi di YouTube, juga dengar khotbah macam-macam. Tapi mana yang benar, mana yang salah, kita harus betul-betul mengerti berdasarkan firman Tuhan. Nah, saudara, inilah yang menyebabkan Petrus tidak punya iman, yaitu karena informasi, pengetahuan dan keyakinannya tentang Yesus itu keliru. Nah, setelah kita baca dalam Yohanes pasal 22, next, barulah mereka mengerti setelah Yesus bangkit. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Setelah Yesus bangkit, baru iman mereka dipulihkan. Yesus menampakkan diri kepada mereka selama berulang-ulang selama 40 hari. Iman mereka dipulihkan. Mereka mengerti kitab suci. Sebelumnya mereka cuma baca, nggak pernah ngerti maksudnya. Cuma sebagai ayat-ayat suci yang harus dibaca, diulang-ulang, tapi mereka tidak ngerti maksudnya. Tapi setelah Yesus bangkit, barulah mereka mengerti. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, maka itu kita belajar bahwa hati-hati dengan iman ya yang berdasarkan 3 hal. Itu perasaan, imajinasi, dan optimis. Ya. Iman berdasarkan perasaan itu berubah-ubah, tergantung situasi dan kondisi. Kalau lagi nyaman kayaknya kita itu, wah iman kita tinggi sekali. Ya. Waktu dalam keadaan yang tidak nyaman, keadaan susah, kita drop. Ya. Atau imajinasi. Iman hanya imajinasi, anggap sajalah ini kita semua dalam keadaan yang kita di sorga. Walaupun dalam keadaan yang kita seperti neraka, ya kita anggapnya sorga, pembayangan. Ya, ini pengajaran yang salah. Doa pembayangan, iman pembayangan, ini semua adalah ajaran ya yang menyimpang. Ya. Dan juga optimis yang berlebihan. Saya percaya kepada percaya. Bukan percaya berdasarkan firman Tuhan, tapi percaya kepada percaya. Pokoknya percaya aja lah, percaya. Tapi percaya hanya kepada percaya diri. Ini juga bukan iman yang benar. Iman yang benar adalah berdasarkan firman Tuhan. Iman yang benar berdasarkan firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, segala sesuatu di bumi ini semua tidak ada yang kekal. Semua berubah-ubah. Ya, bahkan juga ya kalau saudara juga memang juga suka membaca, teologi pun berubah-ubah. Ya, filsafat apalagi terus berubah karena selalu untuk cari tahu terus. Ya. Tapi firman Tuhan itu tidak berubah. Maka itu kalau kita membaca firman Tuhan, kita betul anggap firman Tuhan ini sebagai firman Tuhan, ya Tuhan berbicara kepada kita untuk menguatkan kita sebagai makanan rohani kita, memberikan pertumbuhan buat iman kita. Bacalah firman Tuhan dengan teratur. Ya bukan cuma sekedar hanya kewajiban kita baca firman Tuhan karena supaya kita jangan sampai entah berdosa kalau nggak baca firman Tuhan. Bukan itu. Tapi kita baca firman Tuhan karena kita ingin merenungkan firman Tuhan. Kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita berdoa, kita baca firman Tuhan seperti itu. Ya
komunikasi dua arah, dialog, bukan monolog. Kalau monolog itu saudara berdoa tanpa baca firman Tuhan. Ya, tapi kalau kita berdoa dan juga baca firman Tuhan, itu berarti ada dialog antara kita dengan Tuhan. Lakukan itu setiap hari, supaya kita bertumbuh dalam iman. Beriman berdasarkan firman Tuhan. Ya. Nah, murid-murid waktu itu belum mempunyai iman karena mereka punya iman bukan berdasarkan firman Tuhan, mereka belum mengerti firman Tuhan. Nah, diibaratkan juga itu, makanya ada ilustrasi dari dulu sampai sekarang ini ya. Itu iman itu berdasarkan, jangan berdasarkan itu feeling ataupun perasaan, harus bergantung kepada bahan bakarnya itu adalah fakta atau firman Tuhan. Ini kereta itu ya, lokomotif, di belakangnya itu ada ya tempat itu bahan bakar. Lalu yang ketiga itu adalah gerbong. Nah, gerbong itu melambangkan perasaan. Lalu bahan bakar itu adalah fakta firman Tuhan. Lokomotif adalah iman. Iman bisa berjalan karena bahan bakar. Feeling, perasaan itu hanya mengikuti. Perasaan itu berubah-ubah. Nah, makanya itu kita punya iman harus berdasarkan fakta, yaitu firman Tuhan. Jangan feeling, jangan perasaan. Jangan rasa optimis yang berlebihan. Atau juga pembayangan. Tapi harus berdasarkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, apa kita pelajari sekarang? Ya. Apa kita sudah punya keyakinan diri yang benar tentang Yesus? Kalau kita mempunyai keyakinan diri yang salah, ya tanggalkan keyakinan diri yang keliru. Tanggalkan. Mari kita baca firman Tuhan dengan tertib dan teratur, supaya kita bisa memiliki keyakinan diri yang kokoh, yang adalah iman. Ya, keyakinan diri yang kokoh adalah iman. Iman di mana kita punya pengetahuan, punya informasi, punya juga pendalaman, kita mengetahui lebih baik tentang siapa Yesus, tapi kita punya pengalaman pribadi tentang Yesus, siapa Yesus, dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Petrus punya pengalaman, dia punya keyakinan diri yang keliru, tapi setelah kebangkitan Yesus, semua murid termasuk Simon Petrus mengalami pemulihan iman. Selanjutnya Rasul Petrus dipakai Tuhan secara luar biasa pada hari pencurahan Roh Kudus. Itu hari Pentakosta, Rasul Petrus berkhotbah tentang Yesus Kristus dan 3.000 orang bertobat. Dan Rasul Petrus juga salah seorang pemimpin jemaat mula-mula Yerusalem. Perubahan besar terjadi. Karena Petrus ketika dia tahu dia salah, dia keliru, dia punya ya kepercayaan, dia punya pengetahuan keliru, dia bertobat dan kemudian dia betul-betul menjadi seorang murid Kristus sejati, pelayan Tuhan sejati. Bahkan sampai dia juga mati disalib, kaki di atas, kepala di bawah, menurut tradisi. Petrus sudah nyatakan dirinya betul-betul setelah itu bahwa dia mau mati buat Kristus. Karena dia sudah mempunyai pengetahuan yang benar tentang Yesus berdasarkan kitab suci Alkitab. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan kami boleh belajar dari firman Tuhan pada pagi ini mengenai Petrus yang mempunyai percaya diri yang keliru, keyakinan diri yang keliru, karena punya pengetahuan, informasi tentang Yesus yang keliru, yang salah. Bapa di surga, biarlah pada pagi ini kami semakin lebih mengalami lagi betapa besar kasih Tuhan, dan kami menghampiri Tuhan dan mendapatkan informasi pengetahuan yang benar dari firman Tuhan tentang siapa Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami tidak goyah iman kami. Sehingga tidak keliru kepercayaan kami. Sehingga tidak juga kami mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran. Karena kami punya iman, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus yang benar. Yang membuat kami semakin hari semakin diberkati Tuhan secara rohani. Berkelimpahan. Penuh dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Berkati terus jemaat GKI Kelapa Gading. Semua yang hadir saat ini, kiranya mereka boleh mengalami terus perjumpaan dengan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang masih terus berjalan. Mereka boleh mengalami bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Hidup mereka semakin dekat dengan Tuhan.
Berkati juga hamba-hamba Tuhan, khususnya hamba-Mu yang setia, Gembala Jemaat, Pendeta Randy. Tuhan juga berkati terus ya Tuhan dalam pelayanannya, berkati keluarganya, berkati semua kegiatannya, berkati para majelis jemaat, semua yang terlibat dalam pelayanan. Semua juga boleh mengalami bagaimana Tuhan memakai dan juga memberkati mereka. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami, Gembala kami yang baik. Amin.